Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih, malam atau pagi nih? Di sini gelap sih. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi hari ini bersama saya Wahyu Yusran dalam agenda seperti biasa podcast APSD Talk. Kali ini kita episode ketiga. Kita ada program namanya ngobrolin airport, teknologi dan inspirasi. Bang. Waduh, kayak nyambung kita. Kita di sini penumpang suruh ngomongin teknologi kan. Jadi semuanya kita bahas sebenarnya. Ini APSD itu apa nih APSD nih? APSD itu Angkasa Pura Sarana Digital. Oh. Oke, teman, kita kenalin dulu ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh salah satu anak muda potensial, bisa dikatakan. Ya sialnya doang lagi. Berbakat, pokoknya paten lah kalau kata anak muda sekarang, menyala bosku. Oh, menyala bosku. Ilmu Beliau padi. ilmu padi, ilmu beras, makin beras. mahal makin lama makin mahal. Beliau saat ini banyak aktif membuat satu platform atau movement, itu namanya warga muda ya. Ya. Bikin juga satu platform digital untuk sharing edukasi ataupun hal-hal yang inspirasional, ada namanya Suara Warga. Ya. Aktif juga membantu pembisik menteri ternyata. Ampun. Dan bukan cuma satu menteri, dua menteri bos. Ampun. Satu jenderal pintu tempat ya kan, satu yang punya anak muda Indonesia, itu beliau banyak aktif di Kemenpora ya, sebagai koordinator strategi kebijakan komunikasi dari Menpora, Bang Dito. Nah, kita sambut Bang Wildan, Bang Wildan Syah. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Nggak sehat sih. Jauh banget Pak. Saya dari Kemenpora ke sini, tempatnya jauh. Macet Bang ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ini podcast yang hebat ini. Jadi sebenarnya Bang Wildan ini habis ini mau ke Sawangan Depok lagi dari ujung ke ujung. Betul. Tapi memang luar biasa karena sebuah kehormatan beliau bisa menyempatkan waktunya karena mumpung masih free nih. Nanti kalau udah jadi pejabat, jadi komisaris ya kan, jadi apa kan? Oh, kita Pak nggak Erick tahu. Thohir mau ngasih saya ini komisaris. Itu dari Oke, Bang, kita hari ini mau ngomongin soal. Jadi 2 episode sebelumnya kita kebanyakan ngomongin soal airport, ngomongin teknologi ya kan. Yeah. Cuma kan 1-2 hal itu ketika kita bicara smart airport, bicara teknologi pemanfaatan, tidak lepas dari generasi yang ada saat ini ya kan. Generasi muda yang ada saat ini, bagaimana memanfaatkan itu ya kan, bagaimana mewujudkan itu semuanya. Jadi kita akan membahas ini sebagai penyongsanya tadi 2 episode sebelumnya. Bagaimana peran anak muda di tengah bonus demografi untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Bapak kayak caleg. Berat Pak. banget. Serius banget Bapak kayak caleg, jadi deg-degan saya Pak. Ampun. Ya itu Bang, jadi memang kan yang kami ketahui kan korporasi itu kan tidak hanya berbicara mengenai dirinya sendiri kan. Betul. Kita juga berbicara mengenai ya masyarakat lah. Betul. Bagaimana kontribusi atau sinergitas atau kolaborasi dengan ya tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga masyarakat untuk bersama-sama gitu, mewujudkan cita-cita yang kita ingin wujudkan. Iya, Gitu. betul. Iya Bang, gue terlalu panjang ngomong kayaknya. Enggak, sebenarnya gue yang nanya aja gitu lebih paham sih sebenarnya pada gue. Iya Bang, jadi kita langsung aja masuk. Bang, ini bicara anak muda, satu aja pertanyaan di awal. Ya. Bagaimana menurut Abang anak muda Indonesia saat ini? Menurut gue anak muda Indonesia tuh lagi tengah dalam kegalauan ya menurut gue. Kegalauan dalam artian optimis banget. Pesimis nggak pesimis banget. Maksudnya anak muda hari ini tuh terjepit gitu. Terutama kalau misalnya kita bicara soal isu-isu anak muda. Anak muda kan hari ini ngomongin apa sih sebenarnya? Soal lapangan pekerjaan lah. Yang kita sama-sama jujur lah, misalnya kayak gue yang masih kerja di pemerintahan pun masih mengakui bahwa hari ini masih ada gap nih antara pelamar kerja dengan lapangan pekerjaannya. Nah hari ini juga kita bisa tahu bahwa tantangan terbesarnya adalah ya anak muda hari ini masukin yang namanya bonus demografi kan. Betul. Lo bayangin aja tadi awalnya gapnya segini, ketika bonus demografi jadi segini gitu. Nah terus bagaimana nih anak-anak muda yang kira-kira yang nggak dapat lapangan pekerjaan? Belum lagi lapangan pekerjaan ini bisa dibilang semakin penuh tantangan ya. Di tengah tadi pelamar kerja yang banyak, terus masyarakat ekonomi ASEAN, di mana anak-anak muda di luar negeri juga berburu pekerjaan di sini. Belum lagi otomatisasi, belum lagi artificial intelligence yang mulai mencoba mengganggu, mendistribusi pekerjaan anak-anak
Iya, iya. Kreatif malah kan. Iya, betul, Malah lu betul. orang ngira yang namanya teknologi itu yang dihajar bahasa kasarannya itu adalah anak-anak muda yang nggak punya pendidikan gitu. Bahkan yang hari ini yang punya pendidikan pun juga tertampar lah dengan kemajuannya teknologi gitu. Nah hari itu ya gue yakin akan ada orang-orang anak muda yang bisa grow ketika dia mampu tetap relevan dengan zaman gitu, dengan belajar hal-hal yang memang udah existing. Tapi satu hal yang kudu kita sadari juga, nggak semuanya akan bisa selamat sih dalam proses seleksi teknologi ini gitu. Karena hari ini di Indonesia aja masih banyak ketimpangan digital lah bahasa kasaran menurut gue. Gak usah susah-susah kita ngomongin soal Internet of Things, Artificial Intelligence. Ketimpangan teknologi kayak internet lambat misalnya, akhirnya dia nggak bisa belajar. Itu yang tantangannya. Terus yang menurut gue yang paling fatal adalah di generasi muda ini, teknologi itu masih konsumtif, Pak. Kalau lo tanya anak-anak muda lah, lo coba ketika lo lagi ngisi, lo tanya nih ke anak-anak muda itu, siapa yang punya Gojek gitu? Bos, semua orang nyaris Semua punya kan. Ya. Yang kedua kita pertanyakan nih, siapa yang jualan di GoFood? Kagak ada bro. Bahkan mungkin 1-2 orang aja kan. Berarti kan hari ini teknologi hanya dimanfaatkan secara konsumtif, belum produktif. Belum kita cek lagi misalnya kayak akun-akun misalnya Tokopedia, Shopee. Nggak apa-apa kan nyebut merek ya? Nggak apa-apa. Nggak apa kan? Siapa tuh dia mau sponsor di sini? Oh iya kan? Shopee atau apa? Atau bahkan selevel di media sosial aja. Apakah dirimu di TikTok sebagai penikmat konten apa produksi konten? Dan gue yakin di TikTok sendiri yang karena butuh effort kayak yang lebih jadi konsumen. Jadi tantangannya banyak ya. Tapi memang hari ini mereka galau dengan masa depannya gitu. Dan menurut gue ini nggak cuma tanggung jawab anak muda, tapi tanggung jawab semua pihak, baik di organisasi masyarakat sipil, pemerintah, terus private sector, bahkan BUMN juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak muda ini ya minimal punya kesempatan yang sama sebelum diseleksi sama disrupsi teknologi sih gitu. Luar biasa. Udah selesai. Selesai kayaknya. Udah terjawab. Luar biasa. Berarti kegalauan. Jadi bukan karena cinta doang nih. Bukan, galau kondisi hidup lah. Galau kondisi hidup. Quarter life of crisis. Ya. Tapi panjang banget krisisnya. Ya benar. Makanya gua lihat sekarang kan trennya anak-anak muda tuh baca-baca buku kayak self improvement ya. Betul. Itu menunjukkan menurut gue ya situasi yang di benak anak muda tuh ngerasa bahwa dia harus benar-benar ngembangin dirinya, beradaptasi dan semacamnya gitu. Makanya kalau gue lihat bahkan karena mereka banyak konsumsi masalah buku-buku yang bertopik-topik seperti itu, dia ngerasa bahwa ya tanggung jawab masa depannya untuk diri dia sendiri gitu. Makanya nggak aneh kalau berapa isu-isu publik tuh sekarang nggak terlalu laku di generasi Z. Betul. Karena konsumsi narasinya memotivasi, stoik dan semacamnya gitu. Hanya diri sendiri ya. Hanya diri sendiri gitu. Ya karena betul kata Bang Gulan tadi, belum tentu semuanya bisa selamat. Ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ya menyampaikan diri sendiri dulu baru yang lain. Nah, saya menarik Mas, ini galau. Galau berarti dalam artian apakah secara kita secara kualitas kan banyak. Kualitas kita apakah memang masih rendahkah atau bagaimana ya kan? Terus apakah memang secara fasilitas dari negara ataupun ini memang kurang gitu kan? Sehingga kan ketika itu semua pasti, secara kualitas kita pasti, secara fasilitas itu pasti, apa yang harus digalaukan? Kira-kira apa Mas yang bikin galau itu kira-kira? Ya sebenarnya kalau bicara soal anak muda galau ini, pemerintah juga galau sebenarnya. Private sector juga galau, BUMN juga galau gitu. Karena maksudnya nggak ada pernah variabel tunggal nih terkait bagaimana ngebangun SDM sebenarnya. Belum ada ya? Nggak ada variabel tunggal. Maksudnya variabelnya majemuk, semua hal mempengaruhi gitu. Misalnya kita ngomongin soal anak muda, pembawaan anak muda. Ya nggak bisa doang soal ngomongin partisipasi politik gitu. Kayak misalnya ntar ngomongin tingkat pendidikannya, tingkat kebugaran tubuhnya dengan olahraga, tingkat bagaimana etika sosial dan semacamnya gitu. Tapi yang gue tahu pasti, selama kesempatan itu diberikan aksesnya dan jauh lebih inklusif buat semua pihak, itu lebih bagus gitu. Makanya yang kadang sering gue gelisahkan itu ketika ada program-program pemerintah itu, misalnya di tingkat pusat nih udah bikin program bagus, tapi pas lagi ngucur itu berhenti misalnya di anak-anak pejabat di daerah misalnya. Betul. Kayak gitu. Padahal mungkin ada anak-anak muda yang punya potensi dan semacamnya, karena nggak ada akses atau mereka nggak terpapar oleh informasi, akhirnya tenggelam aja gitu. Makanya setiap gua
bantu program atau bantu di mana-mana, yang gue pastikan adalah pertama, informasi terkait program apapun terkait pemberdayaan pemuda itu harus terbuka dan transparan. Yang kedua adalah memastikan mengafirmasi pemuda-pemuda yang menurut kita rentan. Misalnya mengafirmasi pemuda adat gitu. Kayak arahnya Mas itu, apa sih Mas itu bilang? Mengafirmasi pemuda adat, mengafirmasi pemuda difabel, bahkan mengafirmasi pemuda yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Nah, hal-hal ini yang menurut gue harus jadi prioritas utama sih dalam pembangunan kepemudaan. Karena kalau seandainya yang lain-lain, bukannya kita nggak mau nolongin yang semacam, mungkin akses mereka lebih mudah atau lebih gampang lah untuk dapat pelayanan-pelayanan tersebut ketimbang 3 segmen yang tadi gue ceritain itu. Udah selesai pulang. Ya udah. Iya ini kacau. Ngomongin bandara aja lah. Kalau mau anak muda emang udah paling paten sama Bang Wildan, udah dibabat habis. Tapi tadi menarik Mas. Tadi 3 afirmasi itu ya. Yang terkait pemuda dengan kemiskinan ekstrim gitu kan, ataupun pemuda-pemuda yang di desa tertinggal. Menariknya Mas, ternyata di Indonesia ini kan kalau kita bicara pemuda kan kita harus lihat indeks pembangunan manusianya ya kan. Betul. Saat ini kan kita ya sudah cukup bagus lah, 74 sekian lah mungkin ada kenaikan. Kita bicara Jakarta sekitar 84, itu kan tinggi banget dibanding nasional. Tapi ada disparitas. Betul. Ada disparitas mungkin dengan teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur. Contoh di Provinsi Papuanya aja, itu sekitar 60-an, 64. Belum kita bilang Kabupaten Nduga, kemudian apa kan itu mungkin jauh lebih rendah gitu. Nah Mas, maksudnya melihat ini, ketika kita bicara anak muda kan kita nggak bisa bicara anak muda di Jawa aja gitu. Betul. Kan. Nah, bagaimana Mas melihat kondisi hari ini tuh? Ya benar. Jadi emang problem utamanya itu ketika ada narasi milenial, Gen Z, generasi apa, persepsi kita terkukung sama anak-anak muda yang ada di perkotaan. Mereka dianggap ngerti teknologi, terus mereka ngerti caranya mengoptimasi platform media sosial dan semacamnya gitu. Padahal ketika kita bicara Gen Z hari ini, kalau misalnya kita mau potret, kebanyakan Gen Z tuh berada di kelas menengah gitu, menengah bawah bahkan tuh lebih banyak gitu kan. Dan itu masih kita ngomongin soal kelas, belum lagi misalnya ada problem-problem geografis yang memang di sana infrastrukturnya kurang gitu kan. Jangan kan infrastruktur teknologi, infrastruktur jalan juga kurang. Tapi gue yakin dengan optimisme, optimisme dan emang kita dengan optimisme dalam artian optimis yang rasional menurut gue. Yang bisa diukur. Ada yang bisa diukur. Terus yang kedua, gue selalu percaya yang namanya perubahan tuh nggak pernah terjadi secara cepat, Pak. Itu perlu dicicil gitu, dicicil pelan-pelan. Dan selama eranya Presiden Jokowi nih, yang mungkin nyaris akan selesai di bulan Oktober ini, itu tuh pembangunan sumber daya manusia menurut gue udah sangat bagus banget gitu. Ya buktinya kalau gue bilang hari ini banyak kok anak-anak muda yang memang punya kapasitas, punya keterampilan akhirnya mengisi ruang-ruang publik. Bahkan nggak cuma ngisi ruang publik, tapi bahkan menjadi salah satu pembuat kebijakan atau pengarah kebijakan atau perumus kebijakan gitu. Kayak misalnya contoh hari ini kita punya staf sus, misalnya staf sus presiden gitu. Ada Billy Mamdasar misalnya yang di Perwakilan Indonesia dari Papua, Mbak Angki yang mungkin bisa dianggap sebagai representasi teman-teman difabel, terus ada Bang Amin Nurdin Ma'ruf sebagai aktivis. Terus ada Kak Putri, pengusaha. Itu kan perlu pengusaha. Ya, pengusaha dan yang lain-lain. Ada Belva waktu itu banyak startup ya. Mungkin waktu itu sempat banyak kritik juga terhadap mereka gitu. Staf sus milenial nggak bisa prematur gitu ya. Prematur apa dan semacamnya gitu. Tapi gue lihat bahwa dengan menggandeng mereka minimal ada representasi politik dalam bahasa gue untuk mengingatkan Jokowi bahwa ini penting nih lo mempengaruhi anak muda gitu. Nah, tugas mereka menurut gue udah selesai dengan artian secara simbol mereka akhirnya diakui dan itu terbukti loh dengan adanya mereka. Ada beberapa di kementerian-kementerian di provinsi-provinsi kabupaten akhirnya terpikir untuk melibatkan anak muda dalam jadi tenaga ahli, jadi staf sus dan semacamnya gitu. Walaupun mungkin nggak secara top down langsung, tapi hal-hal yang simbolik itu menurut gue kadang lebih bisa menginspirasi. Contoh, semenjak ada itu, orang kayak gue lah, gue bukan anak-anak siapa-siapa gitu, akhirnya punya kesempatan jadi konsultan di kementerian-kementerian gitu, karena satu, si birokrasi, kita butuh nih anak muda, biar program kita milenial, biar program kita kekinian dan semacamnya. Akhirnya kesempatan itu terbuka. Nah, maksud gue kesempatan-kesempatan itu yang awalnya segini nih bro, kalau gue misalnya gini, kalau ada kesempatan segini, lo jangan puas.
emang kita nggak boleh puas. Kita harus bikin kesempatan tuh jadi segini gitu. Jadi segini. Dengan cara apa? Dengan cara dicicil dan diusahakan gitu. Kalau seandainya kita udah kecil ini, terus kita kritik terus, nggak memperbesar kesempatan, akhirnya kesempatan yang segini malah jadi ketutup. Nah itu yang kemarin gue takutin ketika banyak orang yang mengkritik anak-anak muda, status dan semacamnya. Bahkan mungkin menteri muda kayak gitu dikritik dan semacamnya. Ya maksud gue, halo bos, kalau seandainya nggak ada mereka, ya kapan lagi akan kita perbanyak anak-anak muda untuk mengisi ruang-ruang strategis itu, gitu sih kalau gue. Bismillah komisaris, masih muda nih. Salah saya bener-benerin banget. Tapi menarik, kita sebelum ke yang lain ya. Di BUMN juga saat ini memang representasi anak muda bahkan menjadi salah satu tolok ukur ya Mas. Itu menjadi salah satu tolok ukur dalam satu perusahaan top talent muda di bawah 40 tahun. Itu dianjurkan gitu kan oleh Pak Menteri Erick Thohir. Jadi itu dianjurkan. Oh, saya masih bisa 6 tahun lagi lah nih berarti. Jadi komisaris. Amin ya. Siapa tahu besok Mas. Saya melihat sebelum ke yang lain ya, melihat BUMN hari ini ya kan, terkhusus dengan segala lini bisnis yang ada barusan. Melihat peran anak muda seperti apa Mas? Apakah memang sudah cukup terlibat dan apakah ada teman atau pernah dengar cerita bahwa memang anak muda di sana di satu BUMN itu memang cukup perform lah dan tidak kalah gitu? Pernah nggak? Kebetulan kan beberapa teman senior itu kan juga mewarnai ya di BUMN, bisa kayak Bang Arif Rashid waktu itu sempat jadi komisaris BSI gitu kan, terus ada juga Bang Fat yang di komisaris Akses sama Bang Ferdian lah sekarang jadi direktur sini gitu. Menurut gue akan cukup mewarnai gitu ya. Maksudnya ketika akhirnya privat sektor atau bisnis entitas bisnis itu diisi anak muda, dia bisa jadi jembatan sebenarnya menurut gue. Jembatan apa? Jembatan antara semangat zaman yang sedang berkembang dan mengakomodir kebijaksanaan senior gitu kan. Itu akhirnya bisa ketemu. Tapi kalau seandainya entitas bisnis itu diisi sama orang tua, dia seringkali nggak tangkas gitu, nggak perubahan. Dia ngerasa bahwa pengalaman masa lalunya dia itu bisa diterapkan di masa sekarang gitu. Padahal yang namanya masa sekarang itu nggak bisa ditebak dengan masa lalu kan. Nggak bisa pakai variabel atau indikator penilaian masa lalu. Betul pikiran yang terbuka, dan menurut gue pikiran terbuka itu hari ini ada di anak muda gitu. Kenapa terbiasa dengan pikiran terbuka? Karena kerja-kerja kolaboratif itu, kerja-kerja lintas sektor, kerja-kerja dobrak-dobrak itu ada di muda. Dan akhirnya gue mikir anak muda sangat cocok sih untuk jadi semacam ya kolaborator atau katalisator dari sebuah perusahaan BUMN yang tua gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menjaga bahwa entitas BUMN yang tua ini yang identiknya orang-orang senior ya, senior itu bisa lebih relevan dengan semangat zamannya dan perubahan pasar yang hari ini terdorong juga kan sama megatrends global juga ya, masalah urbanisasi, masalah modernisasi dan semacam itu. Jadi mungkin nggak perlu khawatir ya dengan adanya anak muda ikut serta mungkin dalam satu posisi atau satu ini, nggak perlu khawatir. Justru kan itu bisa menjadi jembatan ya Mas. Betul. Dengan relevannya zaman, dengan kecanggihan teknologi, mungkin dicampur dengan kebijaksanaan senior, kebijaksanaan lokal wisdomnya kan, atau wisdomnya kan, kearifan lokalnya itu kan masih perlu. Mungkin ya kita ini kan masih ya. Itu sebenarnya saya ngomong gitu supaya kita cepet menjabat aja sih sebenarnya. Iya. Itu biar kita cepet aja. Kita nggak sabaran orangnya. Bismillah komisaris. Iya Mas, menarik. Berarti memang anak muda sehari ini sudah terlibat di banyak sektor ya. Betul. Tidak hanya di di swasta, tanya private sector pun ataupun BUMN dan lain juga terlibat gitu. Alhamdulillah pemerintah hari ini ataupun ruang hari ini sudah terbuka untuk anak muda. Nah menarik Mas, berarti kita akan menatap Indonesia Mas 2045 gitu kan. Dengan tadi yang disampaikan bahwa saya memang ya ada kegalauan, tapi juga ya dengan melihat posisi anak muda hari yang sudah cukup terbiasa dikasih peran, mungkin ada optimisme juga. Betul. Tapi kan tadi sempat dikatakan mungkin ada beberapa daerah yang belum dapat internet. Ada Mas, ternyata 2891 desa. Itu menurut Kementerian Desa 2023 kemarin. Nah, bagaimana Mas melihat Indonesia Mas 2045 itu sendiri dengan posisi kita hari ini itu Mas? Apakah itu hanya sebatas ya semangat kemerdekaan 100 tahun saja kah? Atau memang itu menjadi satu hal yang
possible untuk kita capai gitu. Iya. Kalau possible ya harus jadi possible ya. Dengan berbagai tantangan lah. Maksud gua juga kita nggak fair juga kalau menganggap 2045 tuh kita tungguin tiba-tiba jadi gitu kan. Karena menurut gua masa depan tuh nggak bisa diprediksi menurut gua, tapi bisa diciptakan dengan kerja keras. Wih anjir, mari teguh banget. Catat ya, kalau di Twitter itu screenshot. Di screenshot nih barang, nanti kita jadiin quotes di APSD setiap Kamis Optimis. Kalau menurut gua sebenarnya soal 2045 ya, mungkin gua ngasih catatan yang berbeda gitu. Jadi kita kan hari ini dibilang anak muda lah yang akan mewujudin 2045 gitu ya, kesuksesan Indonesia emas dan semacamnya. Cuma yang harus lo tahu bahwa 2045 ini lo dan gua tuh lansia, Pak. Saya sih 40 ya Mas. Ya 40. 2045 masih 40 lo? Sekarang 27. Oh masih muda, gua tua banget berarti. Lu berapa emang kan bukannya 26? Gak. Ya maksud gua 2045 cocok jadi presiden di umur segitu saya Mas. Betul, cocok ya. Jadi 2045 itu ya generasi-generasinya kita ini juga akan menua kan sebenarnya. Betul. Akan menua. Entah kita masih bisa relevan dengan zaman ke depan apa enggak. Tapi maksud gue akan ada fase di situ juga kita akan menghadapi yang namanya aging population, Pak. Jadi lansia itu akan jauh lebih banyak ketimbang usia produktif. Betul. Nah, maksud gue ketika anak-anak muda ini sekarang masih semangat, jangan hanya ngomongin jangka pendek 2045, tapi setelah 2045 kita juga harus memperjuangkan yang lain, misalnya fasilitas lansia, panti asuhan, jaminan kesehatan, dan semacam itu. Karena kalau enggak, kita udah foya-foya, party-party, dan semacamnya, ternyata kita nggak mikirin pas lagi aging population, yang dimana bonus demografi itu ya diisi sama orang-orang tua, udah sama anak-anak muda lagi. Maksud gue, dari sekian banyak dokumen yang gue baca, soal aging population itu masih belum jadi concern buat kita. Padahal kita kan ke depan juga bakal tua juga gitu. Betul. Kayak Brasil ya? Kayak Jepang sekarang. Kayak Jepang sekarang. Ya Afrika Selatan yang nggak berhasil juga kan akhirnya ada aging population. Betul. Kan numpuk tuh orang-orang tua ya kan. Semacamnya kayak bisa di Singapura aja kan mereka sampai ada kebijakan ya lu umur berapa masih boleh kerja gitu kan, karena apartemen di sana juga mahal misalnya. Nah, tapi kan belum mikirin ke sana tuh kita. Iya berarti memikirkan diri sendiri juga kan nanti kita yang akan tua nanti Mas. Betul. Berarti kan menarik. Justru kan yang ditakutkan ini bisa jadi dua mata pisau ya Mas ya. Bonus demografi ini kan, yang sampai kan justru runcing kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh mungkin angka usia produktif tinggi, tapi ya tidak sejalan dengan mungkin tingkat pendidikan yang bagus, lapangan pekerjaan, fasilitas, sehingga bisa mungkin kayak negara-negara yang lain yang gagal ya kan, tinggi tingkat kejahatannya tinggi ya kan, tingkat ininya tinggi gitu. Nah bicara pendidikan kan saat ini mungkin ya mungkin sudah cukup baik, tapi kan juga ya belum baik banget gitu kan. Kan ini jadi faktor kunci. Nah kira-kira Mas bagaimana melihat wajah pendidikan Indonesia dengan kondisi hari ini dengan ya Indonesia Mas 2045 nanti gitu. Iya. Ini melebar nih, saya nggak apa-apa. Melebar ya, seharusnya dia ngundang Nadiem. Tapi mungkin dari kacamata, Mas kan bikin platform anak muda, ya kan bikin hal-hal yang ngumpulin anak muda hebat ya kan, ngomongin satu hal. Enggak, Pak. Kalau platform kita ngumpulin anak-anak nggak hebat. Kalau udah hebat udah banyak yang ngurusin, Pak. Udah banyak ya? Nggak hebat-hebat yang ngurusin. Jadi kalau masalah pendidikan tuh gue selalu percaya itu pendidikan itu sarana perubahan sosial ya. Dan dengan pendidikan itu banyak orang-orang yang tadi awalnya tahu jadi dari nggak tahu jadi tahu, dari orang yang awalnya nggak berani jadi berani dan semacamnya. Dan menurut gue pendidikan ke depan itu paling penting sekarang, gue nggak tahu kenapa harus dikuat dalam pendidikan karakter sih. Baru terlepas itu baru hal-hal yang sifatnya besar ya kayak matematika, fisika dan semacamnya gitu. Karena lagi-lagi mungkin kita akan mendefinisikan kembali apa itu pendidikan ketika ada otomatisasi, dan nanti artificial intelligence lebih berpengaruh, dan akhirnya mungkin kita nggak perlu mikir-mikir yang ribet, ya, penghafalan dan semacamnya, itu kan sangat-sangat merubah konteks pendidikan kita gitu. Nah, kalau gue sendiri sih lebih berharap pendidikan itu lebih kepada hal-hal untuk penyelesaian masalah. Jadi kadang kan pendidikan tuh ada pendidikan yang maunya negara nih, tapi nggak menjawab kebutuhan komunitas, atau kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri. Menurut gue kalau sekarang bagusnya ya sesuaikan aja dengan kebutuhan masyarakat atau semacamnya. Dan hari ini langkah-langkah itu pun menurut gue itu udah dilakukan sama Mas Nadiem sih dengan Merdeka Belajar.
Dan maksud gue dengan Merdeka Belajar, walaupun hari ini masih belum optimal, masih banyak salah kaprah ya. Salah kaprah di sekolahnya, salah kaprah di provinsi, salah kaprah di pelaksanaan kabupaten semacamnya. Tapi ini udah langkah baik banget gitu. Bahkan gue punya adik gitu, ngikutin Merdeka Belajar dan banyak manfaat juga ketika emang benar-benar terjun di industri atau sesuatu yang emang dia suka gitu. Jadi ini soal waktu sih, bagaimana akhirnya si Merdeka Belajar yang dibikin Nadiem itu bisa berjalan dengan sempurna. Karena gue nggak percaya yang namanya sebuah program tuh langsung sempurna, nggak pernah. Gue selalu percaya yang namanya program tuh disempurnain pelan-pelan. Dan menurut gue itu butuh waktu panjang dan semoga menteri yang baru juga nggak langsung mendadak nih ngubah kurikulum pendidikan kita yang menurut gue udah bagus sama di tangan Mas Nadiem sih. Iya. Setidaknya ikhtiarnya ada. Betul. Karena mungkin pendidikan kan nggak kayak makan cabai ya. Bener. Makan langsung pedas ya kan. Betul. Jadi memang itu investasi jangka panjang. Iya, betul. Menarik nih. Udah berapa menit nih kita, Bos? Udah jilat apa jadi Mas? Udah jilat Mas Dito. Nadiem. Jilat siapa lagi nih kita nih? Nintendo gitu. Iya Mas. Itu tadi saya penasaran soal pendidikan. Soalnya kan memang itu menjadi fondasi ya dari semua apa yang kita bicarakan tadi, mau Indonesia Emas, mau anak muda, bonus demografi itu kan ujung-ujungnya ke pendidikan sebenarnya. Betul. Mas, ini kan kami ini BUMN Mas, kemudian anak usaha BUMN lah. Ya, katanya kalau BUMN tuh dicintai mertua ya? Ya nggak tahu sih, belum ngetes nih, belum nikah soalnya. Iya, maksudnya kita anak usaha Injourney. Injourney itu kan yang mengurusi aviasi dan pariwisata di Indonesia. Nah, Mas kira-kira sejauh seperti apa sih menurut Mas peran yang harus diambil BUMN gitu secara keseluruhan atau mungkin kami di penerbangan terhadap ya mungkin kontribusi untuk anak muda Indonesia terhadap mutu ataupun sponsorin warga muda aja tuh. boleh masuk tuh barang susah memang. Apa kira-kira Mas selain kita sponsorin warga muda nanti? Benar, kalau menurut gua BUMN tuh cukup vital ya dalam pembangunan sebuah negara terutama Indonesia. Jadi BUMN tuh harus berani masuk ke daerah-daerah yang nggak menguntungkan menurut gua. Karena kan sebenarnya kayak misal penerbangan ya. Ya kalau misalnya bicara penerbangan kan perlu banget nih pulau-pulau di Indonesia dengan ada penerbangan gitu. Jadi alih-alih nunggu swasta garap, ya mendingan BUMN masuk di situ gitu. Harapannya bisa jadi katalis untuk membangun ekosistem yang lebih besar. Karena menurut gua kalau seandainya BUMN dia nyemplung ke bisnis-bisnis yang bakal untung, itu nggak akan melakukan perubahan apa-apa. Jadi gue yakin BUMN itu bagusnya ngerugi sih buat jadi rugi untuk menginisiasi menstimulus ekonomi di sebuah tempat gitu. Jadi BUMN sebagai penggerak ekonomi. Jadi dia ini mungkin ya mengabdi kepada masyarakat. Betul. Jadi ya rugi awal karena kan ini alat negara. Ekosistemnya kebangun dan semacamnya barulah privat sektor pemodal bisa masuk. Tapi kalau seandainya dia masuk sesuatu yang udah gampang, ngapain ada BUMN sih? Menurut gua bubarin aja kok kayak gitu. Jadi dia mengerjakan hal-hal yang nggak bisa dikerjakan sama swasta ya. Karena dianggap sama swasta, wah gua untungnya lama nih gitu. Tapi kalau misalnya BUMN ngerasa, oke untung lama tapi ini bermanfaat sama warga sekitar, BUMN harus masuk di sana menurut gua. Dan itu BUMN harus hadir di situ ya? Hadir. Melayani negeri. Ini kayak slogan apa tuh? Nggak tahu gue. Iya benar. Jadi memang ya kayak Angkasa Pura ini kan Injourney gitu kan. Kita hadir memang ya menghubungkan, connecting. Kita menyambungkan mungkin teman-teman yang ada di daerah ya kan untuk yang ingin berpendidikan di kota besar ataupun yang ingin silaturahmi ataupun berkunjung dan lain-lain urusan bisnis itu memang kita ada di situ perannya. Nah, Jadi pemuda ke luar negeri juga bisa. Oh, bisa, Bos. Bisa. Kan harus ke Terminal 3 di sini kalau ke luar negeri. Oh, ngirimin doang. Berangkatin ya. Saya padahal mau masukin beli tiket sendiri. Mau masukin kerjasama dengan Kemenpora nih. Oh, bisa. Jadi sekalian promosi. Silakan Mas, promosi program Kemenpora. Jadi kita tuh di Kemenpora lagi dorong Mas Dito, itu dorong yang namanya Indonesian Dream. Indonesian Dream tuh semangat bagaimana pemuda-pemuda di Indonesia dengan berbagai profesi itu punya kesempatan untuk magang di luar negeri. Magang. Jadi kan biasanya program ke luar negeri itu kalau pemuda tuh kalau nggak pertukaran budaya, pertukaran pelajar. Nah harapannya itu dengan magang di industri-industri yang menjadi prioritas kita, itu harapannya dia bisa membawa lah ilmunya ke
Indonesia gitu. Makanya kita akan dorong si Indonesian Dream buat jadi kesempatan bagi siapapun untuk belajar dan bekerja dan bekerja di luar negeri. Wah, menarik. Jadi Cuma ya tiket pesawat mahal mungkin. Ada sponsor mungkin di sini gitu. Iya, masuk tuh barang deh. Kan? Ferdian kan. Ya 1, 2, 3 tiket ke Jerman kemana gitu loh. Nanti saya bisa ikut berarti. Bisa. Kan perlu koper strategi, Betul. untuk dokumentasi, Mas. Betul. Karena menurut gue pertanggungjawaban. Kenapa program ini jadi penting tuh, gue sempat pada fase kayak teman-teman Gen Z kita atau anak-anak muda kita di daerah tuh sampai takut bermimpi sih menurut gue. Wah. Itu kan lebih serem kalau orang baik mimpi nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau takut bermimpi kan akhirnya jangankan ngejar cita-cita, mimpi aja takut. Nah harapannya dengan Indonesian Dream itu mereka ngelihat dunia yang lebih besar, akan punya mimpi yang lebih besar gitu bos. Dan itu bisa dijalani ketika podcast ini bisa ngasih sponsor ke partner Kemenpora maksudnya gitu. Iya. Gue kirimin di WA nih. Kita catat ya. Jangan dipotong nih, ini jangan dipotong. Ini harus jadi ininya. Ini di depan ya. Isinya ini di awal. Bill Dansa minta sponsor untuk anak muda Indonesia. Program Indonesian Dream. Jadi kalau takut bermimpi nggak usah tidur tuh, Mas. Oh iya. Kan kalau tidur kita harus mimpi. Iya makanya. Dan ya itu menarik dibanding hanya sekedar pertukaran pelajar kan cuman ya benar mungkin secara ilmu dan lain kurang ini. Karena sana langsung best practice mungkin. Betul. Kan langsung kerja ya. Ya kayak lo aja lah. Mungkin pas lagi kerja di sini baru ngerasa, oh ternyata gue bisa ini yang ngelakuin ini ya. Ternyata gitu. Memang bisa. Bisa ternyata. Iya. Apalagi Mas, ada lagi nggak program-program lagi yang bisa kita dengarkan masyarakat anak muda ya kan? Sosialisasi nggak ada bantuan mah. Setidaknya kan kita dengerin dulu. Oh iya kan dengerin. Mereka dengerin kita butuh bantuan konkret, kita nggak mau omong-omong doang. Iya. Mas, ini jumlah anak muda Indonesia ini kan banyak banget, Mas. Oh, kita lebih besar di kantor ini. Ya di sini semuanya hampir anak muda. Oh, keren. Bahkan mungkin ya Bang Ferry masih tergolong muda, masih 40 pas. Betul. Selebihnya semua milenial. Ya. Bisa dikatakan di bawah umur 30 tahun. Oke. Menarik. Ini sudah cocok jadi Kemenpora cabang bandara nggak? Berat ya. Oke, MOU dulu aja. MOU dulu ya. Nanti kita bikin lapangan di situ. Atau konser-konser ceribel juga boleh sore-sore. Boleh. Bisa kita atur. Iya Mas, jadi jumlah kita banyak Mas. Secara Indonesia 60-an ya kalau nggak salah ya. Lebih banyak dari Korea, lebih banyak dari mungkin secara Singapura kan kecil banget, tapi mungkin mereka lebih maju dari kita gitu. Bisa nggak kita nanti seperti itu Mas? Kira-kira? Mungkin secara apa yang menjadi kekhasan kita kan, kalau Korea punya K-pop, Singapura dia negara transit internasional gitu kan. Indonesia apa gitu Mas? Gua ngerasa, ini pendapat pribadi ya, gua ngerasa Indonesia ini akan berjalan baik. Itu ada satu simbol harapan menurut gua, dan itu nama IKN. IKN. Jadi gua ngelihat IKN ini mungkin masih ada orang yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang berprasangka baik, ada prasangka buruk, tapi gue yakin IKN ini akan jadi simbol yang akan mungkin jadi game changer lah bagi gak hanya ekonomi kita, tapi itu budaya, politik, dan semacamnya gitu. Karena simbolnya ada di tengah, mungkin setiap orang akan lebih punya accessible ya terhadap pemerintahan gitu. Dan partisipasinya gue yakin, dan gue harap nggak Jawa sentris doang, tapi benar-benar Indonesia sentris. Dan hari ini tinggal kitanya aja nih bro sebagai anak muda. Kita mau ngebiarin aja IKN berjalan begitu aja, atau kita pengen juga mengawasi dan mengawal IKN sampai benar-benar sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat Indonesia. Dan itu menurut gue dimulai dari IKN sebagai simbol pemerataan dan Indonesia sentris yang ditinggalin Jokowi sebagai legasinya dia sih. Legasi pemerintahan ya, tepatnya bener. Berarti Mas nanti pindah ke IKN juga? Hah? Siap pindah ke IKN? Siap pindah gue ke IKN. Tenun. Udah punya rumah kayaknya di sana? Kebetulan gue jual tanahnya. Kayak. Kalau gue emang panjang lah, tapi itu sesuatu yang sangat menjanjikan menurut gue ya. Iya, betul. Dan itu apalagi mimpi yang udah dimimpikan lama sama Soekarno juga kan. Iya. Sama sih, kita ngebayangin IKN kan sebagai kota green forest kan. Bisa ngebayangin mungkin bikin bandara di sana bisa semewah Canggih mungkin. Iya, betul.
Jadi mungkin ya itu nggak bisa jadi kalau nggak anak-anak mudanya nggak ada sumbangsi atau pikiran. Terminal 3 juga nggak akan bagus nggak ada Bang Ferdian ini. Paten tuh marah. Sponsor. Ada 5 tahun gua jilat. Cepet kaya. Amin. Mungkin terakhir Mas ya. Mungkin terakhir dari saya pertanyaan pamungkas ya di akhir. Pamungkas. Nyanyi dong. Untuk sementara kayak tahu lagunya. Indonesia Mas di pikiran Bang Wildan seperti apa? Kalau kayak Bang Gita di podcastnya kan gitu, kan dia bilang Indonesia Mas itu ya gue pengen ada anak muda yang Indonesia menangin Nobel, dapat penghargaan Nobel, menang Emmy Awards, menang Piala Dunia, juara MotoGP. Kalau Mas Wildan seperti apa? Kalau di mata gua Indonesia Emas itu meningkatnya pengusaha muda nggak cuma 1%-an lah. Ya kalau bisa udah sampai 8-10% pengusaha itu lebih banyak lah. Kalau sekarang tuh kan masih dikit lah, 1,3 gitu kan. Karena gue yakin dengan ada banyak anak-anak yang pengusaha, private sector lebih banyak yang bergerak. Satu, mungkin ekonomi kita tumbuh. Kedua, lapangan kerja akan lebih banyak terbuka. Yang ketiga, berarti tingkat orang-orang yang hidup dalam taraf kemiskinan itu bisa terangkat juga gitu. Dan gue selalu percaya ini cuma bisa didorong tuh dengan memperkuat private sector, bukan sektor publik malah sebenarnya kalau gue. Karena sektor publik kan cuma memberikan pelayanan, tapi untuk dia survive kemana tuh tetap di private sector. Dan gue harap anak-anak muda bisa lah sampai ningkatin sampai 10% pengusaha yang ada di Indonesia. Dan menurut gue itu salah satu kunci utama kita menuju Indonesia Emas. Kalau semuanya berharap jadi ASN, pusing Mbak kita. Jadi BUMN? Jadi Indonesia Cemas. Ya BUMN. Oke lah ya. Karena saya butuh menjilat Ferdian ya. Ingat pengusaha ya, bukan broker nasional ya? Bukan Broknas ya? Pengusaha. 10% lah. 10%. Amin. Kita doakan semoga anak-anak muda ya bisa berkontribusi menjadi pengusaha. Pokoknya yang penting pengusaha. Karena sekecil apapun usahamu, lu tetap bosnya. Betul. Ya di sini kan segede apapun, betul. Ya kita siap bos kan. Betul. Iya, menarik teman-teman. Kita sudah sampai di akhir. Satu hal yang saya catat ya dari perkataan Bang Wildan tadi bahwasanya Indonesia itu punya kegalauan anak mudanya. Ya masih galau lah sekarang. Masih galau, tapi memang kita juga punya optimisme sehingga memang segala hal yang baik-baik sudah berlalu kemarin kita sempurnakan lagi ya. Ya lanjutkan lah. Kita lanjutkan ya kan, kita jauh lebih baik nanti ke depannya. Dan satu hal bahwasanya pendidikan karakter itu penting ya. Penting karakter sekarang. Pendidikan karakter itu penting. Oke teman-teman, selesai sudah podcast hari ini mengenai anak muda, bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Jangan lupa untuk nonton lagi selanjutnya di episode keempat ngobrolin airport, teknologi, dan inspirasi. Terima kasih, Mas Wildan. Thank you. Nanti kita akan pertimbangkan sponsornya. Wih, kan hanya mempertimbangkan. Nggak sia-sia kita dari Kemenpora ini. Habis ini kesawangan. Terima kasih, Mas. Thank you, Mas.